Alhamdulillah. Pemirsa semuanya, selamat siang. Kami berada di kawasan SDN Merapi, Kota Cirebon. Dan di sini saya akan menanyakan tentang salah satu peserta sebagai guru penggerak, tentang guru yang akan menjadi karirnya menjadi kepala sekolah atau karir tentang pendidikan itu sendiri. Kami akan mencoba menanyakan kepada salah satu guru penggerak yang ada di SD Merapi, Kota Cirebon. Assalamualaikum Pak, selamat pagi, selamat siang. Menjelang siang, saya dari Tablet Mitra Pendidikan, sesuai dengan petunjuk dengan Dinas Pendidikan Kota Cirebon, tentang program guru penggerak. Dan menurut ini di sini adalah salah satu Bapak lah sebagai guru penggerak ini. Pak, bisa dijelaskan Pak pada kami ini? Silakan Pak. Ya. Sambil kerja aja Pak, enggak? Ya. Jadi guru penggerak ini program yang dikeluarkan kementerian yang memang untuk menciptakan para pemimpin pembelajaran yang mungkin kedepannya bisa sebagai referensi atau rekomendasi untuk menduduki jabatan kepala sekolah atau pengawas. Selama pendidikan yang saya tempuh ini, saya masih berjalan. Kebetulan saya di Kota Cirebon itu baru dapat angkatan 6, berjalan selama 6 bulan pendidikan. Jadi kita sudah mulai start dari sekitar bulan Agustus, sempat ada jeda Januari, dan sekarang sudah mulai lagi gitu kan, udah mendekati modul akhir. Jadi udah paket modul akhir, paket modul 3. Nah, itu adapun kegiatannya memang alurnya itu mulai dari diri, terus ruang kolaborasi, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual gitu, terus sampai di jurnal refleksi dan seterusnya itu dilakukan dalam waktu kurang lebih sekitar 2 minggu untuk setiap bahasan modulnya. Dan pembelajaran kita lakukan secara daring, dan di akhir modul itu kita selalu membuat aksi nyata. Jadi aksi nyata yang sebagai implementasi dari modul yang sudah dipelajari. Macam-macam aksi nyata yang dilakukan bisa berupa praktek langsung, atau misalnya membuat analisis, atau juga misalnya kita membuat laporan yang istilahnya bisa dipublikasikan dari YouTube atau dari blog sendiri, nanti ditautkan ke learning management system yang punya program guru penggerak ini. Terus Pak, yang bisa masuk dari peserta itu persyaratannya itu apakah untuk guru PNS atau non PNS Pak? Sebenarnya tidak ada batasan ya. Jadi tidak ada untuk status ASN atau non ASN itu tidak masalah gitu kan. Bahkan guru yang masih taruhlah sifatnya honorer gitu, belum P3K, dia masih tetap bisa ikut gitu kan. Bahkan dari sekolah-sekolah swasta juga bisa ikut. Hanya saja memang ada syarat masa kerja, terus ada perizinan dari, kalau yang kita ASN itu dari kepala sekolah gitu kan. Kalau yang ASN mungkin kalau yang dari swasta itu bisa dari yayasan sama kepala sekolah. Terus harapannya apa gimana tentang peserta ini? Ya memang selama menjalani program guru penggerak ini, saya dididik tentang beberapa hal-hal baru yang berkaitan dengan kepemimpinan dan bagaimana menyelenggarakan pendidikan yang berpihak pada murid. Itu yang garis bawahi output yang diinginkan oleh kementerian itu, kita bisa
menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang bisa menyelenggarakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya mungkin selama ini evaluasi dari pelaksanaan pendidikan yang sebelum-sebelumnya dan melihat meninjau kembali filosofi para istilah pejuang pendidikan terdahulu, dan akhirnya menemukan lagi bagaimana sih sebenarnya ruhnya pendidikan kita itu melihat dari historis masa lalu gitu kan. Ternyata kita ingin kembali seperti yang diimpikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa kita itu pendidikan itu ya berpihak pada murid gitu. Bukan yang utamanya itu. Oke Pak, terima kasih atas penjelasannya untuk menjadi di peserta didik ya, untuk guru untuk menuju karirnya ke depan. Terima kasih. Tabloid Mitra Pendidikan melaporkan dari SD Merapi, Kota Cirebon.